Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas nih, secara teknikal ada saham Antam, Harum, Inco, dan DSNG. Disclaimer on dulu di awal ya, video ini bersifat edukasi bukan rekomendasi. Jadi kita sama-sama pelajari secara teknikal bagaimana pergerakan saham-saham yang akan dibahas hari ini. Yang pertama kita bahas indeks dulu ya, indeks harga saham, saham gabungan. Hari ini ditutup tipis di minus 0,04% ya. Dan sebelumnya sempat minus di 1%-an, 1,5% ya. Nah, tetapi jika dilihat candle ini kan berbentuk kurus ke bawah, artinya belum mampu melanjutkan penurunan. Nah, besok kemungkinan akan reversal ya. Besok kemungkinan ya. Targetnya mungkin ke 7.172 kemungkinan, karena memang biasanya candle-candle yang runcing ke bawah itu memang tidak mampu untuk melanjutkan penurunan. Ya, gitu. Karena jika dilihat tanggalnya masih memang bulan Agustus ya. Kenapa? Karena di bulan September probability IHSG itu kecil untuk naik. Nanti dipastikan koreksi. Nah, di sini ada garis merah, garis hitam, target penurunan menurut gue gitu ya. Jika tembus di harga 7.100, otomatis akan selanjutnya ke 7.000-an. Itu support terkuatnya di antara dua ini. Jika 7.000 support itu tembus, kemungkinan ya melanjutkan turun. Tapi rasanya tidak mungkin. Tapi semua kemungkinan bisa tercapai gitu aja. Pergerakannya IHSG masih downtrend menurut gua, masih melanjutkan penurunan. Meskipun besok misalkan ditutup ke naik, naik pun rasanya sepertinya tipis gitu. Enggak tebal naiknya. Itu IHSG karena melanjutkan tren buruk ya di September itu probability-nya kenaikannya kecil. Itu untuk indeks kita. Oke, kita langsung masuk yang pertama, Antam. Antam hari ini ditutup minus 2,81% ke harga 1.900, dan setelah dia menembus support terkuatnya ya di 1.965, dan Antam betul ketika support psikologis ini tembus maka akan lanjut downtrend. Sampai mana? Yaitu melanjutkan minimal sampai ke 1.825 ini. Support terdekatnya dan support terbesar lagi. Nah, kemudian bagaimana proyeksinya? Kita lihat. Antam di secara teknik, secara seasonality. Kita lihat, Antam di September itu probability-nya kecil, kemudian di Oktober lumayan, November ada koreksi, kemudian Desember justru bagus. Kita apa yang dilakukan asing terhadap Antam? Antam justru ya, ketika kemarin seminggu kemarin itu tembus ke supportnya, 2 hari ini asing malah akumulasi gitu. Jadi justru asing siap-siap akumulasi. Akumulasinya sampai mana? Menurut gue pribadi sih sampai di harga inian gitu. Nah, kemudian take profitnya kapan? Reversalnya. Ini tadi yang pertama 1955 sampai dengan ini 2000-an, area 2000. Itu margin safety-nya sampai 7 sampai 13%-an untuk Antam ya. Gitu. Nah, itu yang paling pendeknya gitu. Tapi karena gini, kalau misalkan Mas tertahan di 1.800, ini tuh support, area-area support 1.800 sampai 1.900 tuh area support terbesar gitu. Jadi menurut gue tahun depan ya masih berpotensi naik lagi ke area 2000-an, 2.400-an, sampai mungkin ke harga 2.800-an. Tapi ini untuk jangka pendek dulu ya. Nah, hati-hati juga, asing akumulasi ditandai dengan garis MA20 mulai did cross gitu. Hati-hati ya. Buat teman-teman yang punya Antam, silakan wait and see, dan kalaupun mau beli, buy on weakness. Tetapi kalau mau barengan sama asing malah justru akumulasi. Kita lihat beberapa hari ke depan.
Lanjut Harum. Harum justru naik 2%-an gitu ya. Apa yang dilakukan Bandar, dan Bandar ataupun asing itu malah akumulasi besar hari ini. Kemudian kita lihat seasonality. Secara seasonality untuk Harum itu probability-nya 50-50 lah. Namun di Desember boleh diakumulasi nih atau take profit. September sampai November bisa akumulasi dan Desember kita bisa take profit kalau ada yang mau swing ya. Karena probability-nya lumayan. Dan secara hari ini, kita lihat hari ini langsung ya, tanggal 29. Sorry, tanggal 29 datanya belum terlalu banyak. Nah, kalau dilihat dari tanggal 22 sampai tanggal 26, seminggu terakhir itu adanya distribusi yang relatif kecil gitu. Tetapi memang asing justru malah akumulasi. Bagaimana ke depannya? Nah, kemungkinan ini kan akan membuat handle nih, handle terdekat di mana? Targetnya di 1780 ya. Nah, kemungkinan ketika memang ini bisa tertembus, area selanjutnya itu di harga 1950. Ingat teman-teman, di sini gap, masih ada gap yang terbuka. Jadi masih berpeluang. Menurut gue sih sampai Desember masih bisa berpeluang ketutup nih untuk Harum ya. Karena secara laporan kuartal keduanya juga bagus ya, Harum. Kalau ada yang mau swing, teman-teman bisa diperhatikan ini juga garis MA10 dan MA20 mulai rapat dan berpeluang untuk uh, golden cross. Itu untuk Harum. Kemudian kita lanjut ke Inco. Inco gue pernah proyeksikan turun di September ya, akan menembus di area 5.900 sampai di 6.100. Itu area break-nya gitu. Kalau untuk apa namanya stochastic RSI, Inco justru oversold ya. Di sini udah jenuh jual. Ada kemungkinan mungkin besok ada kenaikan kecil gitu. Meskipun hari ini ditutup minus di 1,6%, apa yang dilakukan asing terhadap saham Inco. Nah, asing malah seminggu terakhir menjual banyak saham Inco. Itu hati-hati teman-teman. Kita lihat secara seasonality. Pergerakan secara seasonality-nya Inco di September kurang bagus, tetapi sampai akhir tahun bagus. Artinya masih ada kesempatan penurunan sekarang. Kalau menurut gua area buy-nya yang tadi di 5.900 sampai 6.100-an. Gitu ya. Ini masuk area buy gitu. Dan targetnya ya ini tadi, targetnya di sini. Kalau kita beli ya rata-rata itu targetnya di harga 7.200 atau margin of safety di 19%-an. Itu untuk Inco. Secara laporan kuartal keduanya juga memang bagus ya, naik net profit marginnya. Kemudian DSNG. DSNG ini gue gambar jika berpeluang untuk cup-nya, handle-nya terbentuk, kemungkinan akan naiknya tinggi. Tetapi ternyata masih belum terbentuk dan cenderung sideways ya. Nah, selanjutnya jika di sini ini area sideways-nya nih. Area sideways-nya ya. Nah, harus keluar dari area sideways ini. Area sideways-nya di 510 sampai di 545. Jika tunggu dulu, kita wait and see dulu. Kalau mau apa namanya? Kalau mau buy,
atau cicil, bisa di area harga ini, gitu. Target selanjutnya apa? DSNG itu kalau lihat di kuartal kedua, laporan keuangannya itu bagus, lumayan naik profit ya. PE-nya juga kecil. Nah, kemudian secara seasonality DSNG bagus nih. Septembernya 50%, Oktobernya naik 100%. Dengan rata-rata kenaikan 11%. Nah, kita langsung lihat aja nih. Kalau emang kita mau beli di sini, ya, area belinya di sini misalkan nih, 11%. Pas di harga 575 take profitnya, gitu ya. Di sekitaran bulan Oktoberan. Ya, itu DSNG. Oke teman-teman, itu saja. Dan coba kita lihat DSNG secara asing. Asing malah eh, jual hari ini, banyak distribusi. Tetapi masih berada dalam area beli ya, Satway ini ya. Di sekitar harga 510 sampai 545. Itu harga belinya. Dan take profit terdekat harus bisa di berapa nih? Di 575 itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.